Justru dengan berternak, bahwa kita sudah pasti membantu Indonesia dalam ekonomi kerakyatan. Dengan berternak, tadi kita mempersiapkan untuk ibadah, dalam hal ini Idul Kurban. Dengan berternak, tadi kita menghasilkan yang orang tidak tahu bahwa keuntungan berternak juga lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Abdul Latif, biasa dipanggil Bang Latif, owner dari kandang sapi Betawi Muda di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Awal mulanya kita bisnis ini sebenarnya kita lebih cinta kepada hewan gitu. Kita hobi terkait dengan hewan ternak, lambat laun, karena kita melihat ada peluang bisnis, kita coba gitu. Dulu kita awalnya biara kambing sedikit-sedikit, lalu sapi, dan akhirnya berkembang dan terus berkembang sampai sejauh ini gitu. Kenapa akhirnya ngambil usaha ternak? Ini pertama sih tujuannya lebih ke arah mempersiapkan orang buat ibadah gitu. Yang kedua, saya lebih ke arah untuk menunjukkan ke anak-anak muda bahwa di Jakarta tuh bisa berternak gitu. Yang ketiga, tetaplah menjadi investasi di masa depan. Ini yang tujuan utama dari kita membuka usaha ini gitu. Pernah ada namanya netizen, tetangga dan lain-lainnya, yuk kuliah tinggi atau yuk berpendidikan, kenapa akhirnya beternak gitu. Kita dulu pernah dikatakan itu kan bau, lalu apakah laku dan lain-lain. Ini menjadi titik mental kita. Berternak itu tidak usah malu gitu. Justru dengan berternak kita jadi tahu bahwa kita sudah pasti membantu Indonesia dalam ekonomi kerakyatan. Dengan berternak tadi kita mempersiapkan untuk ibadah, dalam hal ini Idul Kurban. Dengan berternak tadi kita menghasilkan yang orang tidak tahu bahwa keuntungan berternak juga lumayan. Tetapi di samping itu semua ada faktor-faktor resiko lainnya. Nah, anak-anak muda sekarang kan cenderung malu nih. Kalau beternak itu malu, nggak mau, bergengsi lah, kurang inilah. Lalu juga agak minder lah. Jangan salah, sekarang anak muda di luar kota Jakarta banyak yang beternak justru. Untuk ternak di Jakarta selalu menjadi trendsetter bagi teman-teman di luar Jakarta. Karena kenapa? Apakah bisa beternak di Jakarta? Nah, ini yang menjadi titik balik sebenarnya. Bahwa di Jakarta sebenarnya semuanya tersedia, semuanya melimpah gitu. Tinggal kita, kemauan kita. Nah, di kita sendiri di sini alhamdulillahnya hijauan melimpah ketika di luar musim kurban gitu. Kalau musim kurban mungkin sudah banyak pesaing-pesaing di lapak yang akhirnya ini. Jadi rumput di Jakarta insya Allah melimpah, di tanah-tanah kosong itu banyak sekali rumput-rumput liar. Nah, ini kita arit untuk bisa diberikan ke sapi. Yang kedua di sini adalah ampas tahu, ampas tempe. Di Jakarta menjadi pusat produksinya tahu dan tempe. Nah, ini sisa limbah dari usaha tahu tempenya ini kita ambil, kita kontrak. Nah, ini yang alhamdulillah melimpah juga di Jakarta. Nah, karena ada hijauan dan ada ampas tahu tempe, tinggal kita punya tempat, kita punya orang. Nah, ini kita bisa usaha kayak gini. Jadi kalau dibilang Jakarta kesulitan pakan, tidak. Jakarta justru melimpah, tinggal kitanya mau atau tidak berwirausaha. Hewan kurban yang ada di sini yang kita pelihara ada jenis sapi, lalu berbagai jenis juga sapinya. Ada jenis limosin, simental, PO, pegon, lalu juga ada sapi Bali, sapi-sapi Madura, jadi berbagai macam variasi jenis sapi. Yang kedua juga ada kerbau. Nah, kerbau kita juga lumayan banyak, identik biasanya fanatik orang-orang Betawi yang ingin berkurban. Lalu juga ada kambing. Nah, ini berbagai jenis yang kita coba tawarkan kepada customer untuk kurban tahun ini gitu. Jadi dengan kapasitas insya Allah kita kurang lebih 300 ekor sapi dan kerbau, serta kambing kurang lebih 200 ekor. Keunggulan dari kandang kami, pertama kandang kami ada di tengah kota Jakarta ya. Ini tepatnya di Jakarta Selatan, di Petukangan Utara, Pesanggerahan. Ini kanan kiri kita, tetangga kita mayoritas komplek dan perumahan gitu, masyarakat. Jadi kita unggulnya adalah kandang kita di Jakarta, pangsa terbesar kurban itu ada di Jakarta. Yang kedua, keunggulan kandang kita karena kita tidak buka lapak di pinggir jalan, otomatis hewan yang kita pelihara ini lebih sehat. Lalu juga kualitasnya lebih terjamin karena kita di kandang langsung, pagi sore dimandikan, pakan terjaga. Nah, yang ketiga tadi karena di pinggir jalan biasa hewan stres. Nah, ini kita tidak mengalami hal itu karena kenapa? Hewan tetap dimandikan.
Nah, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah, ini keunggulan salah satu kandang kami. Lalu juga ada yang lainnya, kita berusaha di sini pakan kita terjaga. Ya, kita tetap pakai hijauan, lalu tetap ada tambahan ampas tahu, tempe, serta konsentrat, serta mineral dan probiotik. Lalu ada pakan-pakan tambahan lagi, limbah-limbah yang ada di Jakarta yang tentu kualitasnya lebih terjaga. Nah, dengan tadi pakan terjaga, otomatis nih banyak yang memilih hewan kurban dari jauh-jauh hari gitu. Karena jauh-jauh hari ini otomatis nih bobot sapi bertambah dan akhirnya itu ada menjadi titik kepuasan gitu. Customer bisa kapanpun datang ke kandang kami. Ya, alhamdulillah kandang kami lumayan cukup bersih dan luas, jadi nyaman lah untuk didatangi. Kita berusaha di sini melakukan penghijauan. Karena ini penghijauan ini lumayan menambah oksigen buat hewan juga, buat kita juga. Lalu hijauan ini juga kan menambah keasrian tempat kandang. Yang ketiga tadi dengan pakan berkualitas, kita juga berusaha ada memberikan probiotik. Jadi sehingga apa yang sapi keluarkan ini tidak berbau. Lalu juga tidak ada lalat. Jadi bisa disampaikan bahwa kita tidak ada lalat. Nah, ini yang akhirnya kita berusaha kita bersih, lalu juga nyaman, serta tidak berbau gitu, juga tidak becek datang ke sini. Nah, ini menjadi titik kelebihan kandang kami. Nah, kita mencoba di sini memasarkan karena mungkin sudah tahu kandangnya, jadi dari tahun ke tahun customer yang sudah langganan bisa hadir terus, bisa datang terus. Nah, yang kedua kita tetap memasarkan melalui mulut ke mulut, itu tetap kita lakukan. Yang terakhir tetap kita memainkan media sosial, tetap ke Facebook, Instagram, dan YouTube, itu kita tetap memainkan. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube-nya Betawi Muda, atau juga di Instagram Kandang Betawi Muda, atau juga nanti melalui WA. Biasanya WA ini cukup efektif sih untuk saat ini pemasaran. Omset alhamdulillah ini ya lumayan lah, sudah ada nilai M-nya lah, nilai M-nya gitu. Nah, kita tidak berani menyebutkan, tapi ini sebagai motivasi buat teman-teman peternak ataupun petani milenial, anak-anak muda. Jadi bahwa usaha ternak ini sebenarnya menjanjikan gitu. Dan terakhir sebenarnya kita membuka teman-teman yang mau belajar, ayo kita sharing-sharing bareng di sininya. Ini menjadi nilai ya ikhtiar kita lah, orang-orang, kepada teman-teman anak-anak muda semuanya. Ini yang menjadi program kami ke depan. Mudah-mudahan kita sedikit bisa membantu perekonomian di Indonesia di kala pandemi dengan beternak ini. Kesulitan yang pernah kita alami dalam hal ini, pertama adalah kalau di Jakarta ini adalah sumber daya. Karena kenapa? Kita mencari orang yang bisa menyayangi hewan, lalu bekerjanya jujur, ulet, dan lain-lain, ini menjadi titik kesulitan saat ini. Lalu yang lainnya, ya karena ini hewan bernapas, pasti pernahlah sakit, pernahlah mengalami kematian dan lain-lainnya. Tetapi itu menjadi mental kita, sejauh mana mental kita kuat, sejauh mana mental kita bisa bangkit, sejauh mana kita bisa lari dari keterpurukan itu titik terendah. Yang kedua, nilai kepercayaan gitu. Ketika orang sudah tidak percaya dengan kita, itu menjadi titik paling terpurukan kita. Nah, ini yang menjadi dua concern. Kalau untuk pemasaran, penjualan, dan lain-lainnya, insya Allah Jakarta selalu naik kebutuhan hewan kurbannya. Saya menamakan di sini adalah Kandang Sapi Betawi Muda. Pertama, lebih menunjukkan eksistensi kita sebagai orang wilayah di Jakarta. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita mau membangkitkan semangat anak-anak muda gitu, khususnya orang-orang Betawi, karena identik orang-orang Betawi ini sekarang sudah terpinggirkan gitu. Dan orang-orang Betawi juga mengandalkan, ya mohon maaf, ada sedikit yang warisan lah, lalu juga kedaerahan dan lain-lain. Nah, ini kita menunjukkan bahwa orang-orang Betawi harus maju dari wirausaha. Nah, hal ini juga bukan berarti kita tidak menampung aspirasi teman-teman yang lainnya. Ayo silakan, yang mau belajar siapapun boleh. Nah, Jakarta yang tadi saya sebutkan menjadi sentral, ini otomatis akan menjadi tolak ukur buat teman-teman di provinsi yang lain, khususnya dalam berternak. Bahwa di Jakarta kita bisa berternak, bahwa di Jakarta kita bisa melihara sapi, kerbau, dan kambing dengan ya tadi tidak berbau, lalu juga bisa dekat dengan masyarakat, dan tentunya menjadi pusat sentral ekonomi Indonesia.
Buat para customer sebenarnya di sini untuk kandang kami, pertama ketika seorang sudah booking hewan itu pertama kita bebas biaya perawatan. Yang kedua kita gratis ongkir pengiriman hewan sampai ke rumah masing-masing di Jabodetabek. Ini menjadi nilai plus juga buat kita. Dan terakhir juga ada nilai surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait. Dan yang tidak kalah pentingnya karena ini di masa pandemi kita berusaha menjaga agar wabah corona ini tidak menyebar. Kita juga menyiapkan atau menyediakan penyembelihan hewan kurban di tempat kami. Jadi bagi customer yang memang tidak mungkin karena menghindari keramaian, lalu juga kerumunan dan lain-lain, kita menyiapkan di sini menyediakan penyembelihan hewan kurban di tempat kami. Jadi nanti ini untuk menjadi nilai plus juga buat para customer, nanti di sana hanya tinggal dibagikan. Sudah kita packing sedemikian rupa, ini menjadi pelayanan maksimal kami. Jadi bagi yang tidak bisa berkurban di rumahnya bisa dilakukan di sini penyembelihannya. Terima kasih kepada sahabat Cap Capung semuanya. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Cap Capung. Semoga ini menjadi salah satu inspirasi buat peternak Indonesia. Salam ternak Indonesia. Terima kasih Cap Capung.